Masih halaman 7 di baris keempat kelima dari bawah atau ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wara'al mujrimuna an-nara. Setelah Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke lembah neraka orang-orang kafir dan juga apa yang mereka sembah. Kemudian begitu orang kafir melihat api neraka, mereka yakin akan masuk ke dalam api neraka tersebut. Yaitu wara'al mujrimuna, dan melihat. Ya, melihat ini dengan kata kerja bentuk lampau, bukan berarti telah melihat. Ya, karena kejadiannya pasti terjadi, maka dengan bentuk yang madi. Kalau kejadian nanti di akhirat. Karena neraka itu sampai sekarang belum ada penghuninya. Ya, surga pun demikian. Ya, makanya Mu'tazilah menganggap surga dan neraka sekarang belum ada, yang ada nanti. Ya sama saja sebenarnya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan sudah ada. Karena dalam bahasa Allah menjelaskan tentang surga dan tentang api neraka itu dengan bahasa uiddat, telah disediakan. Suatu yang telah disediakan berarti ya ada kan? Ya ada. Tapi Mu'tazilah mengatakan nggak ada, sebab kalau ada berarti sia-sia. Ya, tujuannya bagus juga sebenarnya. Ya, tapi kedua-duanya sepakat bahwa nanti pasti ada. Ya, pasti ada. Di sini menggunakan apa? Kata kerja bentuk lampau atau fi'il madhi menunjukkan bahwa hal itu pasti terjadi, sekalipun belum terjadi. Apa yang mereka lihat? An-nara, api neraka. Mereka melihat api neraka, fazannu, lalu mereka meyakini, mereka yakin. Di sini zon di mana aiqon, mereka yakin karena akibat perbuatan mereka dulu di dunia, sehingga mereka meyakini annahum waqi'uha, bahwasanya ya sungguhnya mereka akan masuk ke dalam api neraka tersebut. Ay waqi'una fiha, mereka akan masuk ke dalam api neraka. Karena memang sudah Allah Subhanahu wa taala pastikan bahwa orang-orang kafir sampai mati kafir akan menjadi penghuni api neraka. Ya, ini kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita juga boleh mengatakan ya meskipun belum masa akhirat, masih masa dunia, kita boleh mengatakan bahwa orang kafir yang matinya sampai kafir, yang matinya ya sampai kafir, yang matinya juga kafir gitu. Orang kafir sampai mati kafir, maka pasti akan menjadi penghuni api neraka. Boleh kita mengatakan itu. Karena memang Allah sudah pastikan. Ya, nggak usah nungguin pengadilan Allah nanti di akhirat untuk kita mengatakan itu. Karena Allah sudah jelaskan. Ya, Allah sudah pastikan. Ya. Kan ada kelompok mereka, ya kita ini nggak boleh ya mendahulukan hukum Allah. Ya, nanti itu di akhirat, ya itu. Nggak seperti itu. Karena Allah sudah ya memastikan, memutuskan bahwa orang kafir sampai mati kafir itu akan menjadi penghuni api neraka. Banyak kali ayatnya. Ya di antaranya dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, itu Allah pastikan. Mereka melihat api neraka, lalu mereka yakin bahwa mereka akan masuk ke dalam api neraka itu. Walam yajidu anha masrifah. Kalau sudah masuk ke dalam api neraka dan mereka tidak menemukan ya tempat ya untuk menghindar dari api neraka, nggak ada. Ya, tidak ada. Cuma bedanya kalau ya masuk surga ya itu sifatnya abadi,
Tapi kalau masuk api neraka, ini tergantung. Apakah abadi atau tidak? Tergantung. Kalau dia ya kafir sampai mati kafir, ini abadi. Khalidina fiha. Tapi kalau dia ya beriman, ya karena tidak menjalankan tuntutan iman, itu if'al wala taf'al, maka Allah akan masukkan lebih dahulu ke dalam api neraka. Ya. Ada satu ayat yang menjelaskan bahwa orang yang tidak sholat, ya, lalu tidak bertobat, ini akan menjadi penghuni api neraka. Ya, yaitu dalam firman Allah, ma salakakum, ma salakakum. Ya, ini kata tanya, ma salakakum. Apa yang membuat kalian, ya, diperjalankan lebih dahulu ke api neraka? Atau bahasa singkatnya, mampir atau singgah di api neraka. Ini pertanyaan. Siapa yang bertanya? Ya, ini ada dua pendapat. Pendapat pertama yang bertanya malaikat. Malaikat. Ya. Malaikat karena melihat mereka ini dulu di dunia muslim. Mukmin. Tapi kok enggak ada di surga? Setelah sekian lama baru masuk surga. Ditanya, kemana aja? Ya kan? Masalah kakum. Ya bahasa kitanya begitulah, kemana aja. Ya, jadi yang nanya malaikat. Pendapat yang kedua, yang nanya adalah teman mereka yang duluan masuk surga. Yang duluan masuk surga. Ya, karena dulu di dunia ya sama-sama muslim, teman dia muslim. Nah kok begitu masuk surga kagak ada temannya. Ya kan? Tapi nggak lama kemudian, ya cukup lama lah. Baru masuk, ini tanya. Ya, kemana aja kan gitu. Ya kemana dulu lah begitu ya, kemana dulu. Ya pasti ditanya. Ya. Nah yang ditanya dia menjawab, ya yang membuat kamu dulu mampir dulu ke neraka itu, lam naku minal musallin, walam naku nut'imul miskin. Ya, ini dua hubungan vertikal dan horizontal yang tidak diperhatikan. Yang banyak di penyebab, ya dia masuk api neraka. Pertama, dia nggak pernah sholat. Lam naku minal musallin. Yang kedua, ya lam naku nut'imul miskin. Ya, nggak memperhatikan masalah sosial, tidak memberikan makan kepada orang yang lapar. Berarti kan dua hablum itu. Ya, hablum pertama adalah sholat, itu hablum minallah. Hablum yang kedua adalah hablum minannas, yaitu sama manusia. Ya, itu harus mampir dulu. Ya, harus mampir dulu. Maka ada anekdot ya. Ya, ini kan sekarang lagi musim kurban ya, insyaallah nanti pada hari Kamis ya. Ya, tanggal 9, tanggal 10 Dzulhijjah mulai waktu menyembelih sampai ayam tasyrik. Itu ya ada riwayat memang nanti hewan yang kita kurbankan akan kita naikin. Ya, di surga. Ya kan seperti itu. Ya, satu riwayat. Ya, cuma ada anekdot gimana kalau yang kolektif ya untuk sapi, untuk onta kan 7 orang. Ya. Ya. Kambing seorang. Ya, kambing tetap seorang, nggak boleh satu keluarga. Cuma karena kurban itu sunat alal kifayah, minimal satu keluarga itu 1 orang yang kurban. Ya, ini yang disebut sunat alal kifayah. Nanti anggota keluarga yang lain dapat pahala. Makanya dalam kitab Kifatul Akhyar didefinisikan apa sunat al-kifayah untuk kurban ini. Idza fa'alaha wahidun min ahli bait, idza fa'alaha wahidun min ahli bait ta'adda anil kulli haqqus sunati. Itu definisinya. Apabila salah seorang dari anggota keluarga berkurban, ya, maka yang lain kecipratan pahala. Minimal ya satu keluarga itu 1 lah, kalau mampu semua. Ya bagusnya semua. Ya. Tapi kalau semuanya mampu, ya. Semuanya mampu tapi enggak ada 1 orang pun yang berkorban, ya kuriha dzalika, makruh hukum. Ya, karena kurban ini pada dasarnya adalah sunat muakkadah. Ya, tapi Imam Maliki, Imam Hanafi mengatakan wajib. Wajib, cuma dalilnya enggak kuat. Dalil sunat lebih kuat. Ya, Imam Hanafi mengatakan wajib.
Ya, begitu juga Imam Imam Hanafi. Cuma bedanya kalau Imam Maliki ya mutlak wajib, baik orang yang punya kemampuan itu syaratnya mampu. Nanti kemampuannya itu ukurannya apa? Baik sedang melakukan perjalanan atau tidak kemana-mana, wajib. Tapi kalau Imam Hanafi ya itu kalau tidak kemana-mana, tidak melakukan perjalanan, itu wajib. Bagi yang mampu. Nah, ukuran mampu bagi kedua imam tersebut adalah orang yang memiliki uang, harta, tanggal 10, 11, 12, 13, ya memiliki harta 1 nisab. Ini batasan minimal zakat. Ya, ukurannya adalah nisab. Nisab itu berapa? Nisab itu adalah 85 gram emas. Itu ukurannya. Nah, berarti kalau satu gramnya itu 1 juta, 1 gram berapa sekarang? Ya, 1 juta ya. Ya ada tukang emas di sini. Ya. Kalau di tempat banyak tukang emas yang ngaji. Ya. Yaitu 1 gram katakanlah 1 juta. Berarti punya duit 85 juta. Ini ukuran ya qadir, mampu. Ya. Ya menurut saya sih orang kurban nggak usah nungguin punya duit 85 juta. Ya kan? Ya, nggak sampai nggak kobar kurban berarti. Udah punya duit 10 juta jalan. Ya, kenapa? Karena harga kambing ya paling 3 juta. Ya kan? 3,5 juta. Gitu, nggak usah nungguin punya 85 juta. Kalau kita nungguin harus punya 85 juta baru berkorban, ya lama. Ya, itu maksud saya. Jadi ya tetap sunat alal kifayah. Ya, sunat alal kifayah. Jadi satu keluarga ini mewakili keluarga yang lain. Tapi kalau semuanya tidak berkorban, ini kurihadzal hukumnya adalah makruh ya. Nah, itu kan katanya akan dinaikin. Nah, ini ada anekdot ya. Gimana kalau yang 7 orang itu yang tadi kolektif tadi kan 7 orang. Nah, masuk surga itu kan enggak semuanya bareng. Memang masuk surga itu rombongan-rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Surat Az-Zumar dikatakan ya wasiqo diantar. Saya tidak mengartikan dikirim. Diantar orang-orang yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah ke dalam surga zumara, rombongan-rombongan. Ya, tapi enggak sekaligus bareng. Rombongan. Ya. Makanya jangan mengharapkan masuk surga sendiri, enggak ada. Rombongan. Ya. Nah, gimana supaya kita ikut rombongan yang masuk surga? Ya, yaitu ikut rombongan orang-orang baik. Makanya nanti setiap rombongan ini tergantung. Kalau dia sebagai pemberani membela agama Islam, nanti dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Itu ceritanya. Ya, rombongan. Cuma ya karena tadi ya kalau ada juga yang harus mampir ke neraka. Ya kan? Nah, giliran yang kolektif tadi 7 orang, yang masuk surga yang duluan cuma 3 orang. Berarti yang 3 orang ini nungguin yang 4 orang. Benar nungguin. Pertanyaannya nungguinnya di mana? Di pos. Itu hanya gambaran. Ya, gambaran. Makanya ada mengambil pengertian seperti itu, hanya apa? Saya nggak mau kolektif sama kambingnya sendiri. Kalau sendiri kan gampang. Kalau sudah masuk surga kan nggak usah nungguin yang lain katanya. Ya itu nggak seperti itu. Ini gambaran bahwa apa yang kita korbankan ini akan menghantar kita ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Ya bukan berarti nungguin nggak. Ya nungguin kalau sebentar, kalau lama, kalau tahunan, ya kan jadi masalah juga. Nah saya kembali. Nah jadi orang yang masuk surga itu nggak bakalan keluar. Tapi orang yang masuk api neraka, ya ini tergantung. Bisa keluar ya kalau mereka beriman. Ya, nggak bisa keluar selama-lamanya kalau mereka kafir. Sampai mati kafir. Ya, makanya ada istilah khalidina fiha. Mereka itu abadi. Ya, mereka abadi. Nah, makanya nanti di antara syafaat yang Rasulullah berikan kepada umatnya adalah keluar dari api neraka. Ya, keluar dari api neraka. Kemudian jadi ya tidak ada tempat untuk menghindar dari api neraka. Ya, karena di surga itu cuma ada 2, di akhirat cuma ada 2 tempat, surga dan neraka.
Kemudian walaqad sarrafna. Ya. Mereka kafir bukan berarti Allah tidak memberikan petunjuk. Allah sudah memberikan petunjuk. Tapi mereka tidak mau ini, ya seakan-akan Allah memberikan alasan walaqad sarrafna. Dan sungguh, ini taukidnya pakai 3 ini, ya pakai 2 qad, ya kemudian pakai lam. Sungguh kami telah menjelaskan fi hadzal Qur'ani, di dalam Al-Qur'an ini. Jelaskan linnasi, kepada manusia. Itu disampaikan, dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh para ulama. Ya. Apa yang Allah jelaskan, dengan apa Allah jelaskan? Min kulli matsalin, dari semua perumpamaan. Ya. Perumpamaan. Karena tujuan perumpamaan itu adalah menjelaskan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang konkret. Menjelaskan sesuatu yang belum jelas diumpamakan dengan sesuatu yang jelas. Ya, itu namanya matsal. Ya, banyak sekali memang matsal ya di dalam Al-Qur'an. Maka ketika Allah ya membuat perumpamaan, ya, lalu orang kafir tidak menerima, alasannya kok perumpamaan Allah itu dengan sesuatu yang apa? Yang hina, yang kecil. Ya, yang kecil. Padahal Allah itu maha besar. Tentu perumpamaan itu tidak tergantung sesuatu yang dijadikan perumpamaan. Perumpamaan itu akan menjadi baik kalau mengenai sasaran. Itu untuk menjelaskan sesuatu yang belum jelas menjadi jelas. Maka dijawab oleh Allah. Ucapan orang kafir itu, innallaha la yastahi ayadriba mathalamma ba'udatan fama fawqaha. Sungguhnya Allah tidak segan-segan. Saya tidak mengartikan tidak malu, enggak. Kalau malu itu sifat makhluk, sifat manusia. Ya, Allah itu berarti tidak segan-segan untuk membuat perumpamaan sekecil apapun. Sekalipun sekecil lalat. Ya, Allah tidak malu. Asal tepat sasaran. Itu tujuan daripada matsal. Ini Allah sudah jelaskan. Ya, dengan apa? Perumpamaan-perumpamaan. Min kulli masalin sifatul mahzufin, menjadi na'at atau sifat dari kalimat yang dibuang. Ya, apa? Masalan min jinsi kulli masalin. Itu perumpamaan dari jenis semua perumpamaan. Supaya apa? Lihat ta'izu. Supaya manusia menjadikan pelajaran dari perumpamaan itu. Ya. Seperti Allah memberikan perumpamaan. Orang-orang Yahudi tidak mengamalkan kitab mereka. Kama salil himari yahmilu asfar. Ya, seperti keledai membawa kitab. Ya, keledai satu binatang yang sangat kuat tapi bentuknya kecil. Namun biasanya keledai itu diumpamakan sesuatu yang tidak baik. Ya, sesuatu yang tidak baik. Makanya kata himar ini kalau di Arab itu menjadi ungkapan untuk mencaci. Himar anta. Ya, itu berarti cacian. Ya, jadi sini Allah contohkan kama salil himari yahmilu asfara. Ya, orang Yahudi ya tidak mengamalkan kitab mereka, bahkan mereka rubah. Ya, itu seperti apa? Ya, mereka tidak mengamalkan kitab mereka seperti keledai membawa kitab. Ya, ini penghinaan. Ya kan? Keledai binatang bawa kitab kan nggak ada apa? Nggak ada manfaatnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk mengumpamakan mereka adalah dengan ya yaitu keledai. Ini satu penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan adalah manusia di sini dimaksudkan apa? Al-kafiru. Orang kafir aktsaru syai'in jadala adalah orang yang paling sering berdebat dalam kebatilan. Ya, dalam kebatilan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, nanti orang-orang kafir yang kamu hadapi pasti akan berdebat dengan kamu. Makanya Allah kasih cara ya, yaitu wajadilhum billati ya ahsan.
Kalau memang terjadi perdebatan antara umat Islam dengan mereka, maka berdebatlah dengan cara yang lebih baik. Jadi dibenarkan dalam Islam berdebat itu sambil mencaci, ya itu nggak boleh. Ya harus apa? Dengan yang lebih baik. Ya. Itu ya Rasulullah SAW diperintahkan. Jadalan apa jadalan? Khusumatan fil batili. Yaitu permusuhan atau perdebatan dalam kebatilan. Wahwa adapun kalimat jadalan tamyizun adalah tamyiz. Karena dia jatuh setelah kalimat kasir, aksar, qalil, aqal. Ya, tentu kan orang bertanya, aksar syai'in. Ya, yang paling banyak, yang paling sering. Ya, apanya? Apanya? Ya, itu namanya tamyiz. Kalau ada jawaban daripada pertanyaan apanya, di sini pasti kita bertanya. Sebelum kita menyebutkan jadalan, apa? Aksar syai'in. Yang paling banyak. Apa yang paling banyak? Sama dengan saya mengatakan atau dalam surat Kahfi juga dikatakan apa? Ana aksaru minka. Aku lebih baik, lebih banyak daripada kamu. Apanya? Pasti akan pertanyaan seperti itu. Nah, jawaban pertanyaan itu namanya tamyiz. Apa? Malan. Karena sebelumnya kan ada itu. Ya, ana aksaru minka malan. Aku lebih baik, lebih banyak daripada kamu hartanya. Ya, asalnya tamyiz itu adalah fa'il. Ya. Kemudian dirubah. Ya, yang seharusnya di tengah diletakkan di akhir supaya menarik perhatian ya pembaca. Nah, di sini sebelum kita baca jadalan, ya tentu kita menunggu aktsaru syai'in. Manusia itu paling banyak, paling sering. Apa yang paling sering? Kan menarik tuh kita. Nah, baru disebutin jadalan. Ya, itu. Jadi salah satu cara ya ungkapan untuk menarik perhatian pendengar atau pembaca. Maka disebut tamyiz mangkulun yang dinukil min ismin. Ya, dari isim. Kana makna, maka artinya wa kana jalul insani. Itu aslinya. Wa kana jalul insani dan perdebatan manusia atau orang-orang kafir aktsara syai'in fihi adalah paling banyak di dalam kebatilan. Ya, kebatilan. Karena orang yang berbuat batil justru menganggap dirinya benar, akhirnya dia mau berdebat. Ya, dengan orang yang memprotes dia. Ya, itu. Kemudian ini sudah karakter manusia, ya. Makanya orang sering berdebat, ya sering ribut, sudah karakter manusia seperti itu. Lalu wama mana'an nasa. Apa sih yang membuat orang itu tidak mau beriman? Ya, memang di samping beriman itu adalah pilihan. Ya, pilihan yang Allah berikan kepada manusia. Makanya sampai hari kiamat akan tetap ada manusia ini yang beriman dan tidak beriman. Kita mengharapkan seluruh manusia di dunia ini beriman. Boleh saja, tapi nggak mungkin terjadi. Ya, nggak mungkin terjadi. Jangankan sudah di masa kita sudah tidak ada utusan, ya dulu masih ada utusan, termasuk baginda Rasulullah SAW. Ada nggak yang nggak beriman? Ada. Ya jangan katakan banyak, ada aja lah. Terbanyak banyak beneran lagi. Ada. Ya ada. Itu di masa Rasul. Apalagi di masa kita nggak ada utusan. Ya jadi ya mengharap boleh saja seluruh manusia beriman, ya tapi itu mustahil. Karena memang Allah tidak menghendaki. Kalau Allah menghendaki semua manusia beriman semua. Seperti Allah menghendaki semua malaikat beriman. Makanya malaikat nggak ada yang nggak beriman. Ya, tapi manusia termasuk jin, syaitan, iblis, ini Allah kasih pilihan. Untuk beriman dan untuk tidak beriman. Ya, lalu di sini ya Allah jelaskan apa sih yang membuat manusia itu nggak mau beriman? Wa ma mana'an nasa. Dan tidak mencegah manusia. Jadi maksud di sini adalah kuffar Makkah, orang-orang kafir Mekah. Padahal ayat ini adalah bersifat universal. Sebab turunnya memang untuk orang kafir Mekah karena mereka yang pertama kali mendengar
ajakan baginda Rasul untuk beriman. Tapi mereka nggak mau. Ya, mereka nggak mau. Ini Allah jelaskan. Ya, mereka nggak mau itu apa sebabnya? Dan mencegah kepada mereka untuk beriman, ayu'minu untuk beriman. Ya, maf'ulun tsanin, maf'ul yang kedua. Maf'ul yang pertama adalah nasa. Maf'ul dari kalimat mana'ah. Ya. Fa'ilnya adalah ma, ai huwa, kembali kepada ma. Ma mana'an nasa ayu'minu. Ya, di sini bukan istifham tapi nafi. Tidak mencegah manusia untuk beriman. Id ja'ahumul huda, ketika datang kepada mereka petunjuk. Karena di saat petunjuk Allah yang disampaikan oleh Rasul, ya disitulah manusia ya wajib beriman. Sebelum ada utusan, ya sebelum ada petunjuk Allah, ya ini manusia ya boleh beriman, boleh tidak. Artinya apa? Nggak dituntut untuk beriman. Karena iman itu adalah petunjuk Allah. Allah yang ngasih tahu. Ya, berarti belum ada petunjuk, berarti belum ada tata cara untuk beriman. Makanya sebelum ada petunjuk, ya manusia tidak akan dikenakan sanksi. Pokoknya mereka sebelum ada petunjuk meninggal yang dibawa oleh utusan, ya mereka tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Kami tidak mengazab. Wa ma kunna mu'adzibina. Kami tidak mengazab kata Allah sebelum kami mengutus utusan. Sebelum kami mengutus utusan. Berarti menunjukkan bahwa ada di antara satu rasul dengan rasul yang berikutnya ini dipisah oleh masa yang sangat lama. Ya, ambil contoh antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ini kurang lebih 600 tahun. Ini menurut Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari. Sementara kitab yang Allah berikan kepada Nabi Isa yaitu Injil, Allah tidak jamin untuk Allah pelihara. Maka ya pasti ya karena memang Allah tidak jamin untuk Allah pelihara, maka setelah Nabi Isa diangkat terjadilah perubahan-perubahan terhadap Injil yang dilakukan oleh mereka sendiri. Mereka ganti. Nah, sehingga kata orang susah untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya. Karena masa 600 tahun itu cukup lama. Ya. Nah, orang yang meninggal di saat itu, ya, ini tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dimasukkan ke surga. Sekalipun manusia dikasih akal. Karena akal jangkauannya terbatas, ya, itu Allah tidak salahkan. Tidak salahkan mereka yang tidak beriman. Kenapa? Belum ada petunjuk. Ya, ini dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Maka di sini dikatakan apa? Yaitu setelah datangnya petunjuk kepada mereka. Sebab kalau sudah datang petunjuk kepada mereka tidak ada alasan lagi untuk tidak beriman. Ya, lalu ternyata ada yang tidak beriman. Nah, makanya di sini Allah jelaskan. Penyebab utama mereka tidak beriman, ya. Huda ini di Al-Qur'an, ya. Wa istaghfiru rabbahum. Yang menyebabkan yang menyebabkan mereka, ya, yaitu tidak mau beristighfar kepada Tuhan mereka yaitu Allah, ya, tidak beristighfar dikembali kepada Ma. Kenapa? Illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina. Kecuali mereka menunggu datang kepada mereka sunnatullah terhadap umat-umat terdahulu. Apa? Allah binasakan. Karena itu datangnya lama, ya mereka nunggu itu, makanya orang-orang kafir Mekah suka menantang. Kalau kalian benar silakan turunkan dari langit batu untuk menyiksa mereka. Ya, kan ada tantangan mereka itu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu. Ya, karena memang Allah Subhanahu Wa Taala tidak langsung menurunkan azab kepada mereka yang kafir. Ya, kalau Allah turunkan azab segera di dunia nggak nyisa mereka habis. Allah kasih kesempatan untuk bertobat, Makanya Allah tidak langsung turunkan azab.
Ya, bahkan di masa baginda Rasulullah SAW telah diutus, ini Allah tidak lagi menurunkan azab yang membinasakan. Ya, dulu sebelum Rasulullah ini Allah timpakan azab yang membinasakan. Itu pun nggak langsung ketika mereka tidak mau mengikuti ajakan Rasul. Allah kasih waktu, Allah tunda. Tapi mereka nggak mau juga. Nah, ini baru Allah turunkan azab yang membinasakan. Tapi dengan diutusnya baginda Rasul, Allah tidak turunkan azab yang membinasakan. Itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama engkau hidup di tengah mereka. Makanya di masa Rasulullah SAW, sekalipun orang kafir itu memusuhi Islam, bahkan akan membunuh baginda Rasul, ya Allah tidak turunkan azab yang membinasakan. Ada nggak? Nggak ada dalam sejarah. Allah timpakan orang-orang kafir Mekah dengan azab. Ya itu nggak pernah. Ya nggak pernah. Bahkan ketika Nabi Muhammad ditawarkan azab, ya ini ceritanya masyhur sekali. Ketika beliau mengadu nasib lah untuk menyampaikan dakwah, karena orang Mekah pada nggak mau, Rasulullah coba ke Taif. Barangkali masyarakat Taif mau. Begitu di Taif, justru Rasulullah disambut dengan apa? Sambitan. Batu. Ya. Mending yang dilakukan orang-orang gede. Ini anak-anak kecil disuruh. Ya, anak-anak kecil. Ada yang nyuruh. Ya, itu sampai Rasulullah kakinya luka. Ya, maka turun malaikat Jibril bersama malaikat penguasa gunung. Ditawarkan untuk ditimpakan gunung orang-orang kafir. Rasulullah nggak mau. Justru Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku sebab mereka nggak ngerti, nggak tahu. Ya, faedah daripada risalah Nabi Muhammad SAW. Ya, itu Rasulullah nggak mau. Ya kalau kita mau banget, ya kita nggak mampu ngelawan musuh kita. Lalu ada nawarin, udah gue gubukin, mau nggak? Mau banget. Ini Rasulullah nggak mau. Rahmatan lil alamin. Nggak mau. Ya luar biasa. Ya bahkan Rasulullah SAW berdoa, atamanna ayyakhruja min aslabihim man yu'minu billahi wa la yusyriku bi syai'a. Aku mengharap lahir dari tulang rusuk mereka, pemimpin-pemimpin kafir ini, anak mereka yang beriman, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Benar terbukti. Anaknya Abu Jahal beriman. Ya, kemudian anaknya Walid bin Mughirah, namanya Khalid bin Walid yang sangat terkenal, juga beriman. Ini dari tokoh-tokoh kafir. Ya, doa Rasulullah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anaknya Abu Jahal namanya Ikrimah. Laki bukan perempuan. Ya, itu ketika luka dalam peperangan yang dicari baginda Rasul. Minta redonya. Bukan bapaknya yang dicari Abu Jahal. Rasul yang dicari. Ya, aina Rasulullah SAW. Ya, apakah beliau redoin dengan keadaan itu? Rasulullah yang dicari oleh Ikrimah. Ya, Abu Jahal ya nggak dicari. Ya, makanya itulah penafsiran daripada inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang memuji kamu, dia yang putus. Dia yang putus tidak akan disebutkan oleh orang kecuali kejelekan. Tapi kalau Rasulullah SAW selalu ya disebutkan, dan juga orang-orang baik sekalipun sudah menikah kan akan terus namanya disebutkan. Ya ini inna syani'aka wal abtar. Kemudian wa istaghfiruhum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin. Fa'ilun ya ay sunnatuha fihim, sunnatuna fihim. Menjadi fa'il sunnatul awwalin, yaitu sunnatuna fihim, yaitu sunat kami. Ya, sunnatullah itu azab yang ditimpakan kepada mereka. Apa yang disebut sunnatuna? Wahia al-ihlaku, itu membinasakan al-muqaddaru alaihim, yang telah ditakdirkan untuk mereka. Ya, itu yang membuat mereka apa? Ya tidak mau beriman karena ya azab itu nggak langsung Allah turunkan. Ya, nggak langsung Allah turunkan. Gitu. Ya, makanya kalau Allah tunjukkan di dunia ini, ya orang nggak sholat neraka, Allah tunjukkan cara, ya cara
ya, api neraka mengazab orang, pasti semua orang beriman. Allah tunjukkan secara visual. Nih kalau nggak beriman, nih begini siksaannya. Ya kan? Ya, kira-kira pada beriman nggak? Ya, itu. Ya, cuma Allah kabarkan saja melalui berita yang tapi sifatnya pasti karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Au ya'tiyahumul azabu kubula. Ada yang baca kibala. Atau datang kepada mereka azab yang nyata. Azab yang nyata atau azab yang apa? Akan datang. Akan datang, ya. Jadi ya, setelah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, Allah tidak menurunkan azab yang membinasakan. Ya, beda dengan ya, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kita lihat Allah timpakan azab kepada umat Nabi Nuh, umat Nabi Saleh, ya, dan seterusnya. Itu sifatnya membinasakan. Ya, tapi untuk umat Nabi Muhammad sifatnya tidak membinasakan. Ya, cuma Allah kasih peringatan. Ya, kita bersyukur Allah kasih peringatan. Allah kasih azab-azab yang sifatnya apa? Memberikan peringatan, tsunami dan sebagainya, gempa. Ya, tapi tidak membinasakan seluruhnya. Itu merupakan apa? Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Muqabalatan wa ayanan. Ya, itu dengan apa? Kasat mata langsung. Wa huwal qatlu yauma badrin. Di sini ditafsirkan ya, awiyatihumul azabu kubula, yaitu terbunuhnya atau dibunuhnya orang-orang kafir Mekah pada perang Badar. Ya, pada perang Badar, ya. Itu. Tapi Allah tidak timpakan azab yang membinasakan di Mekah, tapi justru mereka ya kalah dalam perang Badar. Ini bagian daripada apa? Azab Allah. Ya, azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, perang Badar, karena itu perang pertama dengan jumlah yang sangat timpang ya antara jumlah orang kafir dengan jumlah orang Islam. Ya, orang kafir 1000 lebih, sementara orang Islam cuma 315. Persiapan juga minim ya, tapi dengan kuasa Allah, Allah bantu umat Islam dengan Allah turunkan para malaikat. Kemudian wa fi qiraatin, dalam satu qiraah bidomata ini dibaca domah dua-duanya, yaitu qaf dan ba, kubula, jam'u qabilin. Kalau dibaca kubula itu jamak daripada kalimat qabilin, artinya apa? Anwa'an. Atau datang kepada mereka ya sebelum azab yang Allah seperti yang Allah timpakan terhadap umat-umat terdahulu yang sifatnya membinasakan, itu Allah timpakan azab yang bermacam-macam, anwa'an. Azab yang bermacam-macam. Kemudian ayat berikut ini Allah tegaskan tentang misi atau tugas para utusan. Ya, itu tugas para utusan apa? Wa ma nursilul mursalina. Kami tidak mengutus utusan illa mubasyirina, kecuali ya tugasnya adalah memberikan kabar gembira. Ya, cuma itu. Ya, memaksa nggak boleh, ngancam kagak boleh, hanya mubasyirina wa mundzirin. Itu memberikan kabar gembira kalau mereka mau beriman dengan surganya Allah. Ya, dengan surganya Allah. Sebab mereka kalau beriman, ya, lalu dikabarkan gembira dengan surganya Allah atau masuk surga, ini mereka akan gembira. Saya ambil contoh orang-orang Mekah, orang-orang kafir Madinah, ketika datang ke Mekah, lalu terjadi Baitul Aqabah yang pertama dan yang kedua, bahkan yang ketiga sampai 3, itu mereka tanya, kami dapat apa ya Rasulullah? Kami berbeat, ya Baitul Aqabah berbeat akan melindungi engkau, ya gitu. Akan menjaga engkau kalau engkau hijrah ke Madinah. Kata Rasulullah, surga. Mereka girangnya bukan main. Karena mereka tahu, ya surga itu luar biasa. Makanya mereka yang masuk surga disebutkan oleh Allah, dzalikal fawzul azim. Enggak ada lagi. Ya, anugerah kemenangan yang paling besar adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu abadi.
Ya, kesenangan itunya meskipun luar biasa umpamanya itu nggak sebanding dengan kenikmatan surga. Ya, karena itu bandingnya itu terbatas. Tapi kalau di surga ya itu abadi. Ini yang apa? Yang luar biasanya ini, nggak ada bandingannya ya. Nah, jadi ya itu ketika kalau dibaca Rasulullah SAW diutus sebagai apa? Mubasyirina wa mundhirina, dan juga sebagai pemberi peringatan. Pemberi peringatan. Ya, duluan mana antara memberikan peringatan dengan memberikan gembira? Kalau kita melihat sejarah baginda Rasulullah disuruh memberikan peringatan dulu. Ya, itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluarga besar dekatmu. Namanya ashirah. Keluarga besar dekatmu. Apa? Suku berarti. Maka yang Rasulullah nanti panggil Bani Muthalib, Bani Hashim. Itu namanya ashirah. Kalau keluarga kecil, ya terdiri dari bapak, ibu, anak, namanya usroh. Ya, usroh. Makanya keluarga berencana itu namanya usroh. Ya, namanya usroh. Tapi kalau keluarga besar, namanya ashirah. Ya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, maka Rasulullah SAW mengumpulkan keluarga besar beliau, yaitu Bani Muthalib. Ya, Bani Muthalib yang saudaranya Hashim. Kemudian Bani Hashim, itu yang Rasulullah kumpulkan. Ya, yang Rasulullah kumpulkan. Ya, ini Bani Muthalib, nanti keturunannya adalah Imam Syafi'i. Ya, kalau Hashim, ini keturunannya nanti Abdul Muthalib, kemudian Nabi kita Muhammad SAW. Cuma, ya Rasulullah SAW disuruh menjadikan keturunan Muthalib sama dengan keturunan apa? Hashim. Makanya juga nggak boleh menerima zakat. Ya, dapat bagian dari harta ghanimah. Makanya ketika Utsman bertanya kepada Rasul, kok kami nggak dapat? Kenapa keturunan Bani Muthalib dapat? Nah, Rasulullah bersabda, nahnu wa Banu Muthalibin syai'un wahidun. Kami dan Banu Muthalib adalah satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Jadi Bani Muthalib itu kan dari beberapa putra Qusay bin Kilab. Ya, punya dua, di antaranya itu ya banyak sih anaknya, cuma yang terkenal Hashim dan Muthalib. Nah, Hisham dengan Muthalib ini akrab, lalu keturunannya ini disebut satu kesatuan oleh baginda Rasulullah SAW, maka mereka menerima ghanimah, nggak boleh menerima zakat. Ya, itu apa tentang ya keturunan baginda Rasulullah SAW. Kemudian, jadi yang Rasulullah lakukan adalah takhwif atau inzar dulu, memberikan peringatan dulu. Kenapa? Karena ya tentu ya sebelum diutusnya baginda Rasul, mereka itu menyembah berhala. Menyembah berhala. Ya kan? Ya, kalau mubasyir ini kan kepada mereka yang beriman. Nah, di dalam tugas Rasulullah SAW terhadap orang-orang kafir Makkah, ya supaya mereka mau beriman, kosongkan dulu hati mereka dari keyakinan mereka terhadap berhala. Ya, namanya takhalli. Kosongin dulu. Ya, setelah kosong baru dimasuki ya kebaikan atau keimanan. Makanya masa Rasulullah ya diutus di Mekah itu lebih lama daripada di Madinah. Di Mekah 13 tahun. Di Madinah cuma 10 tahun. Kenapa? Karena di Mekah lebih susah. Hilangkan dulu keyakinan yang mengakar dalam hati mereka terhadap apa? Penyembahan lebih dari satu Tuhan. Itu menyekutukan Allah. Kosongin dulu itu. Nah, makanya inzar dulu. Ya, kasih peringatan dulu kalau mereka kafir, ya akan masuk api neraka. Nah, setelah mereka meninggalkan itu baru dimasukkan akidah. Ya, akidah tauhid. Wa mundhirin. Mukhawifina, itu memberikan peringatan ya, lil kafirina kepada orang kafir, ya. Itu. Kemudian wa yujadilul ladzina kafaru. Dan orang-orang kafir itu akan berdebat bil batil dengan cara yang tidak benar, berdebat. Biqaulihim, contoh mereka berdebat dengan cara yang tidak benar, biqaulihim dengan ucapan mereka,
Aba'atsallahu basyaran rasulah. Apakah Allah mengutus utusan dari manusia? Ini kan debat yang nggak ada manfaatnya. Ya, debat yang nggak ada. Mereka akan perdebatkan itu. Mereka nggak percaya kepada Rasul dengan alasan apa? Engkau manusia. Ya, masa Allah mengutus manusia? Ya. Seharusnya mereka mikir, karena yang akan diajak dari dakwah itu, dari tugas utusan itu adalah manusia, maka yang diutus juga harus manusia. Masa malaikat? Kalau malaikat gak nyambung. Kenapa? Nggak sama dengan manusia. Nanti manusia yang diutus, ya, di mana malaikat itu diutus akan mengatakan, kami nggak bisa, karena kita lain jenis, lain asal kejadian. Anda malaikat, saya manusia, nggak bisa, kami kayak Anda, ya kan? Ya, makanya nggak ada alasan untuk tidak mengikuti ajakan Rasul, karena Rasulullah adalah manusia, ya, adalah manusia. Makanya itu mereka perdebatkan. Ya, perdebatkan wanahwihi dan selain ucapan seperti itu. Ya. Untuk apa mereka berdebat dengan cara yang batil? Liyudhidu bihil haqqa. Untuk mereka ya batalkan, mereka sanggah dengan perdebatan mereka al-haqqo, kebenaran. Kebenaran. Termasuk dengan mencaci baginda Rasulullah SAW. Ya, bahkan yang repot Rasulullah kalau di debat, ya dicaci dengan ungkapan puisi, ya syair. Rasulullah SAW, karena memang Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Yasin, ya tidak memperbolehkan Rasulullah melantunkan syair. Wa ma alamnahu syi'ra wama yambaghilah. Ya, kami tidak ajarkan syair. Dan nggak patut syair itu bagi Rasulullah SAW. Ya, padahal ketika Rasulullah diutus, ini syair ini begitu merajalela. Ya, bakal dijadikan satu ungkapan yang luar biasa. Ya, satu suku melahirkan seorang penyair, wah mereka girangnya bukan main. Kenapa? Dengan penyair itu suku akan terangkat. Ya, dan juga dari penyair itu bisa menjatuhkan suku yang lain dengan hinaan. Ya, dengan hinaan nanti namanya hijab itu. Ya, itu luar biasa. Nah, Rasulullah sering dicaci oleh ya penyair-penyair kafir. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh para sahabat ya yang punya bakat mengungkapkan ungkapan yang indah atau penyair, ya di antaranya adalah Hasan bin Sabit, ya Abdullah bin Rawah, itu disuruh menjawab. Ya, seperti Hasan disuruh oleh Rasul, kum ya Hasan, ya wal Jibril ma'ak. Silakan kau jawab, ya dan Jibril bersama kamu. Itu doa baginda Rasulullah SAW kepada Hasan bin Sabit. Ya Hasan bin apa? Ya itu penyair Rasulullah SAW. Ya itu repotnya kayak gitu. Ya. Lalu wattakhadhu ayati. Jadi disebut al-haqqo untuk apa? Membatalkan, untuk mengalahkan kebenaran itu Al-Quran. Wattakhadhu ayati. Lalu mereka menjadikan ayat-ayatku itu Al-Quran. Wa ma unziru, dan sesuatu yang diberikan peringatan kepada mereka, entah itu bentuknya azab atau api neraka, bihi minan nari, itu dengannya itu dari api neraka, mereka jadikan apa? Huzuan, ya, yaitu bahan olok-olokan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengancam menyebutkan tentang akhirat, tentang api neraka, mereka anggap apa? Dongeng. Ya, ini sukhriyah. Ini dari dulu sudah ada. Kalau juga ada orang sekarang itu nggak heran. Dari dulu juga ada. Ya, orang yang menghina itu, menghina ya apa-apa yang Allah kabarkan tentang ya akhirat itu. Terutama ya nerakanya, surganya, mereka anggap apa? Huzwa, sukhriyatan. Ya, itu apa? Bahan olok-olokan, bahan hinaan. Ya nanti di akhirat begitu mereka apa merasakan ya apa yang dulu mereka hinakan di dunia, ya apa kata mereka?
ya, yaitu dalam surat Yasin Allah berfirman, ya, yaitu man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Itu mereka melihat yang dulu mereka katain, Zuhriyah itu yang mereka katain, ya, di dunia mereka ngatain itu, surga mereka katain, neraka mereka katain, mereka memang enggak ada. Ya, atau cerita-cerita dongeng. Begitu mereka melihat langsung, apa kata mereka? Hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Oh benar. Ya Allah janjikan dan benar para utusan yang menceritakan kepada kami tentang hal ini. Ada kok tuh neraka. Benar kok tuh. Ya, itu. Disertai dengan apa? Penyesalan. Tapi nyesal mereka itu percuma. Ya, percuma. Di situ kan luar biasa. Ya, jadi ya begitu mereka disiksa, nyesalnya bukan main. Ya, kenapa dulu di dunia saya nggak percaya, saya hina-hina bahkan. Ternyata benar. Ya, ternyata benar. Ya, saya kira demikianlah ya. Jadi memang Allah ya menceritakan tentang azab ya api neraka ya itu luar biasa ya begitu jelasnya sehingga ada seorang ulama ya yaitu dialog ya atau apa yang Allah visualkan tentang akhirat karena beliau ini ahli bahasa ya beliau menafsirkannya dengan ungkapan yang kalau kita baca seakan-akan kita nonton film tergambar gitu semuanya ya tergambar kitab tafsir namanya Zilalul Quran ya karena beliau memang ahli bahasa dia dari adab ya cuma memang keras ya makanya dulu di Indonesia nggak boleh masuk tuh kitab nggak boleh masuk ya nggak boleh masuk Zilalul Quran ya karena ya pengarangnya adalah tokoh dari Ikhwanul Muslimin yang sempat dipenjara oleh bahkan meninggal menjadi syuhada ya pada masa Presiden Nasir sebelum Anwar Sadat ya kan seperti itu. Nah itu beliau paling ahli itu diakui oleh para ulama. Beliau menceritakan apa yang terjadi nanti di akhirat dialog ya antara Allah dengan makhluknya atau antara Allah dengan apa surga dengan neraka kan ditanya nanti sama Allah tuh neraka. Nah itu betul-betul ya kalau kita melihat itu seakan-akan kita melihat film melihat gambar ya kenapa kalimat yang dipilih oleh beliau itu mewakili betul ya mewakili betul ya itu sangat terkenal ya saya kira ya demikianlah ya mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala lindungi kita ya dari azab api neraka kedua orang tua kita dan juga seluruh famili kita amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Allah, ya ilahana lakal hamdu. Kama yanbaghi likalali wajhikal karim wal azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rizqna ilman yanfa'una. Allahumma ij'alil Qur'ana mu'nisan lana fi kuburina. وشافعا لنا يوم القيامة وشافعا لنا يوم القيامة وشافعا لنا يوم القيامة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من كل وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من كل وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.